Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1, yaitu perjuangkan nasib R2 dan R3 yang tolak status P3K paruh waktu. DPR RI carikan solusi terbaik dengan 3 poin penting ini. R2 dan R3 menuju P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Para tenaga honorer yang masuk kategori R2 dan R3 kini memiliki harapan untuk memperjuangkan karir mereka. Harapan bagi tenaga honorer dengan status atau dengan kode R2 dan R3 tersebut semakin menguat setelah pihak DPR RI mengambil langkah tegas. Langkah tegas yang diambil oleh DPR RI untuk mengupayakan karir para honorer R2 dan R3 tersebut adalah dengan membuka forum penting. Forum penting yang dimaksud adalah rapat dengar pendapat atau RDP dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU. DPR RI melalui forum RDP dan RDPU tersebut akan membahas berbagai poin penting terkait dengan solusi untuk para tenaga honorer khususnya kategori R2 dan R3. Konfirmasikan terdapat 3 poin, maksudnya kami ulangi, diinformasikan terdapat 3 poin utama yang akan menjadi topik bahasan dalam forum RDP dan RDPU nanti. Tentunya forum RDP dan RDPU yang akan digelar oleh DPR RI tersebut dapat memberikan peluang cerah bagi para tenaga honorer terkait masa depan karir mereka. Berikut 3 poin penting yang bakal menjadi topik utama dalam agenda RDPU dan RDP, maksudnya RDP dan RDPU tersebut. Agenda yang pertama yaitu evaluasi skema P3K paruh waktu. Nantinya DPR akan membahas apakah skema P3K paruh waktu yang telah ditetapkan saat ini bisa diubah atau bahkan ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu. Diharapkan nantinya bisa memberikan kepastian hukum dan juga hak yang lebih jelas untuk para tenaga honorer. Kemudian yang kedua yaitu penambahan kuota formasi.
Topik mengenai penambahan kuota formasi ini juga akan menjadi bahasan penting dalam RDP dan RDPU nanti. Diharapkan dengan penambahan kuota maka akan lebih banyak tenaga honorer yang bisa terakomodasi menjadi P3K, khususnya honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3. Kemudian agenda yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer juga akan dibahas dalam RDP dan RDPU. Pengangkatan P3K penuh waktu diharapkan bisa memberikan hak yang lebih jelas untuk tenaga honorer, sehingga honorer yang diangkat menjadi P3K bisa mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih layak, entah dari segi pendapatan maupun lainnya. Jadi kita berdoa saja supaya apa yang kita perjuangkan dan yang diupayakan oleh DPR RI, supaya para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 mendapatkan haknya untuk bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu perjuangkan nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 yang telah menolak status P3K paruh waktu. DPR RI mencarikan solusi terbaik dengan 3 poin penting tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.